Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kita lanjutkan kembali. Kita hadirkan sosok anime di dunia nyata bersama dengan Wahyu, Ketua Bicosplay Bengkulu. Nah, Wahyu, kita mau ngobrol lebih lanjut lagi nih. Untuk cosplay itu sendiri memang only atau hanya dari karakter kartun atau juga anime, atau ini kan sekarang dunia game apalagi banyak sekali sosok-sosok karakter yang luar biasa sekali di Mobile Legends misalnya. Nah, atau juga di PUBG bahkan. Nah, itu juga ada juga nggak teman-teman yang juga dari karakter-karakter dari gamers itu? Oh ya, ini menarik nih. Memang banyak orang yang berpikir kalau cosplay itu hanya dari serial anime atau lebih tepatnya ke Jepang-Jepangan mungkin. Oke, betul. Padahal cosplay itu sendiri kan singkatan dari costume play. Oh, Ya, oke, yang jadi ada singkatan. Iya, yang Costume jadi play. mereka itu bermain dengan kostum dan juga menyerupai karakter yang ada. Karakternya itu bukan hanya di karakter-karakter seperti animasi, anime dan lain-lain kartun, tapi dari game, dari perfilman besar yang lainnya pun ada, seperti dari Marvel atau DC atau yang lainnya seperti, atau yang karakter-karakter robot, Gundam dan lain-lainnya itu ada kok. Dari game kebanyakan juga mereka dari PUBG, dari Genshin Impact, dari Mobile Legends dan lain-lain, itu banyak banget di sini, Bang. Oke, jadi itu ya. Jadi memang banyak orang yang beranggapan wah ini hanya untuk dari dunia anime saja. Iya, gitu. berpikirnya. Tapi semua juga berarti kalau orang yang pakai kostum Spider-Man atau Batman itu juga termasuk salah satu cosplay juga. Sangat banget itu, Bang. Oh, oke. Nah, ini info nih untuk pemirsa Opini. Jadi kalau Anda suka Batman atau juga suka sosok superhero lainnya, mau pakai kostumnya, itu juga termasuk salah satu cosplay juga, karena cosplay itu adalah kostum play dan juga bisa gabung juga di sama Bicosplay ya. Nah, kalau untuk Bicosplay sendiri nih, Wahyu, kalian ini punya agenda rutin nggak? Misalnya setiap minggu itu ada sesi kumpul bareng gitu. Oke. Agenda kita itu selalu ada sih, Bang, ya, namanya kalau kita ngumpul-ngumpul bareng atau kita mau membuat acara bareng gitu kan, pasti ada. Dan kalau ngumpul bareng itu biasanya kita gathering. Kita kan gathering, gathering komunitas itu setiap bulan itu maksimal atau minimal banget kita mengadakannya selama 2 kali paling enggak ya. Satu bulan minimal 2 kali. Iya, benar. Mau itu gatheringnya pada saat acara atau di luar acara, kita selalu bakal ngumpul. Dan acara kita sendiri kita usahakan itu selama 1 bulan pasti ada. Oke, berarti ini kalau kalian ngumpul atau gathering itu semuanya menggunakan full kostum cosplay gitu ya? Bener banget, Bang. Menggunakan full kostum yang beragam macam mereka menggunakan itu, Bang. Oke, nah kalau di luar itu, Wahyu, mungkin ada seminggu sekali ngumpul nih dengan kostum pada umumnya gitu, tidak menggunakan cosplay. Mungkin membahas kita mau bikin apa nih, atau juga ada tempat-tempat ngobrol rutin mingguan, kumpul gitu. Oh, tuh tempat ngobrol ya. Kita biasanya itu di kebanyakan outdoor sih, Bang. Seperti salah satunya kita waktu itu pertama kali untuk ngumpul-ngumpul rame-rame itu ada di Lapangan Merdeka. Oke, sampai sekarang masih rutin gitu, ngumpul-ngumpul? Seminggu sekali? Masih kok, Bang, masih. Tapi untuk sekarang karena kita dominannya itu lebih ke mall sekarang untuk di mall lebih yang dimana biar teman-teman komunitas ini lebih sedikit nyaman gitu lah. Benar, betul. Kalau kita di outdoor kan terkadang mungkin mereka ada pengen aku mau beli inilah, aku mau beli itulah gitu, sambil ngumpul gitu kan. Benar. Bingung nggak ada tempat gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk ya udah di mall aja lah kita. Jadi sambil ngumpul bisa sambil jajan, ngemil gitu. Itu sih kalau pakai kostum cosplay ini kan bisa juga semakin mempopulerkan gitu ya. Karena di mall kan orang pasti banyak lihat gitu. Bener sekali, Bang, dan juga kan nggak panasan mereka. Betul. Jadi, nah itu karena kan kostum cosplay ini luar biasa, apalagi yang memang full gitu ya. Bener ya, bisa panas, apalagi mereka yang udah capek-capek make up gitu, Bang. Kasihan merekanya gitu kan. Jadi pilihannya yang terbaik di mall aja lah. Oke, nah kalau untuk event-event sendiri nih, Wahyu, di Bengkulu ini juga termasuk sering gitu ya, setiap event ada kompetisi cosplay? Ada, selalu ada kok, Bang. Di setiap kita buat acara ada kompetisi cosplay, itu selalu ada. Nah ini nih, kalau cosplay itu mungkin kalau kayak festival band yang dilihat kan memang
rapih mainnya. Nah, kalau di cosplay ini nih, apa sih yang dinilai gitu? Oke, nah ini buat teman-teman juga nih yang pengen tahu gitu kan, yang mau terjun di dunia cosplay juga, bagaimana aktivitas kita waktu perlombaan. Nah, perlombaan itu kita penilaiannya itu yang pertama itu ada di bagian kostum. Oke, itu kostum poin penting pertama Iya, gitu. poin penting utama adalah di kostum. Terus poin penting yang kedua yaitu adalah menjiwai karakter. Oke. Karakternya apa yang mereka gunakan, bagaimana mereka menjiwai. Lalu yang ketiga itu ada bagaimana mereka menguasai panggung. Jadi mereka bukan hanya saat menjiwai, tapi bagaimana mereka itu bisa berinteraksi dengan sekitarnya, terutama dengan penonton. Semakin seru, semakin asik dia berinteraksi, semakin meriah apa yang dia lakukan nanti. Terus yang keempat itu mereka ada yang namanya salah satunya kayak menggabungkan dari ketiga sebelumnya, Bang. Jadi mereka benar-benar opininya tuh saya ini adalah karakter tersebut, begitu. Semuanya. Oke, gitu. jadi gitu. Jadi yang dinilai itu memang bagaimana memang semirip mungkin gitu dari kostum, terus juga cara pembawaannya. Berarti memang kalau Wahyu sendiri sebelum mengcosplaykan sosok karakter gitu ya, benar-benar melakukan riset dong, berarti bagaimana dari cara jalan, cara mungkin seperti misalnya ada megang properti senjata atau apapun itu, berarti bagaimana cara dia memegang senjatanya gitu ya. Bener, kalau begitu Bang, bener-bener aku semirip mungkin bisa kan gitu kan. Kalau bisa semirip mungkin bagaimana dia mulai, mungkin ya kalau kita nyebut, kalau bisa kita lihat gitu kan, mungkin di adegan pertarungan mereka gitu kan, ada yang namanya seperti kita nyebutnya stand atau cara mereka berdiri gitu kan, itu dipelajari juga. Terus bagaimana mereka untuk cara mereka mengobrol, terus apa yang mereka lakukan pada saat misalnya saling berbincang atau canda tawanya mereka bagaimana gitu. Oke, berarti setiap kompetisi itu memperagakan mungkin adegan-adegan favorit dari sekali. Wahyu misalnya, oh favoritnya di pada saat ini nih jujitsu lagi seperti ini gitu. Iya benar banget itu Bang. Oke. Berarti memang benar-benar sosok anime yang dibawa ke dunia nyata gitu. Jadi akan membawa para penonton yang mungkin pernah nonton serial itu, pernah nonton film itu, tahu oh ini adegan yang itu tuh ternyata memang benar-benar mirip. Yang dibawa dari dunia fiksi ke dunia nyata. Wah, keren. Nah, kalau dari Wahyu sendiri nih, biasanya untuk mengcosplaykan satu karakter itu butuh berapa lama nih? Mulai dari mungkin tahap awal riset itu tadi, terus juga mempersiapkan kostum hingga pada saat penampilan. Oh, kalau aku persiapannya itu paling lama biasanya 3 hari sih Bang. 3 hari cukup lama, mulai mempersiapkan kostum segala macam, pendalaman karakter gitu. 3 hari cukup sih Bang bagi aku. Wah ini kalau ini sudah senior ini ya. Apalagi kalau kita menggunakan atau berpenampilan karakter yang benar-benar kita sukai gitu Bang. Mungkin 1 hari atau setengah hari itu udah bisa sih Bang. Oh, berarti ini memang kalau Wahyu cerita tadi adalah sosok yang disukai, begitu suka berarti langsung mempersiapkan kostumnya gitu, entah itu kapan mau dipakai, udah dipersiapkan jauh-jauh hari gitu kostum. Udah banget itu Bang. Oke, nah seperjalanan Wahyu hobi di dunia cosplay ini, yang paling ribet Wahyu mengcosplaykan sosok apa nih? Entah itu dari persiapan kostumnya, terus juga mencontoh karakter yang semirip mungkin, ini apa nih yang paling susah nih atau paling ribet? Paling ribet menurut aku benar-benar yang dari karakter game sih Bang. Dari karakter game yang terutama karena karakter game sendiri itu merata kostumnya itu kan banyak yang dinamakan aksesorisnya gitu kan Bang. Bener. Aksesorisnya tuh benar-benar ribet, terutama kayak karakter yang menggunakan aksesoris kecil-kecil gitu kan. Itu benar-benar ribet sih Bang. Dan juga karakter game itu kan kita nggak tahu gitu kan Bang bagaimana mereka sebenarnya alurnya kayak gimana, itu kan terpotong-terpotong per adegan, nggak semuanya kita bisa niruin seperti anime gitu kan. Karena game yang kita itu mainin gitu kan, kita mainin. Oh iya benar, betul. Kita maunya kayak gimana gitu jadinya kan. Kalau di anime udah ada jalurnya gitu kan. Udah ada jalan ceritanya gitu ya. Jadi kita bisa tahu dia maunya kayak gimana, itu oh kayak gini ya. Jadi enak. Kalau game bener-bener kita sendiri yang harus menyesuaikan. Berimajinasi lagi berarti. Iya bener, tambahan lagi gitu kan. Kita harus mengikuti atmosfer dari karakter yang pengen kita gunakan gitu. Oke, berarti memang
yang sulitnya atau juga cukup ribet mengcosplaykan sosok atau juga karakter dari dunia game gitu ya. Iya, bener banget itu Bang. Berarti kalau dari dunia PUBG, game PUBG, harus bawa panci dong di belakang ya. Itu Bang, belum lagi helm. Teflon gitu ya, iya. pakai helm segala Ah. macam. Sulit banget sih. Oke, nah kalau untuk dari kostum sendiri nih, kalian dapatinnya dari mana aja? Wah, atau mungkin juga ada nggak untuk komunitas cosplay untuk skala lebih besar? Entah itu mungkin se-Sumatera misalnya, atau juga cosplay Indonesia gitu. Untuk kita sendiri sih Bang, bagaimana kita cara mendapatkannya? Biasanya untuk pertama, seperti tadi kita membuat sendiri. Terus ada juga kita membeli dari mereka yang di kota luar yang sudah ready biasanya. Itu. Terus tadi bagaimana kita udah ada belum yang bakalan mau di Sumatera atau itu ya Bang. Keinginan kita sih Bang itu. Kita pengen cosplay ini tahu banyak dikenal orang gitu. Bukan hanya di satu kota saja, tapi sebisa mungkin sampai ke luar kota, mau itu se-Sumbaksel, se-provinsi, atau itu bahkan sampai ke luar negeri pun kami harapkan itu semuanya bisa bakalan berarti ada. kalian juga terkoneksi juga sama teman-teman komunitas cosplay yang ada di luar provinsi Bengkulu gitu. Kita banyak Bang, ada dari Palembang juga ada, dari Jambi ada, kita terus dari Jakarta ada, itu udah banyak sih Bang kita koneksinya. Oke, wah rame sekali ternyata Indonesia ini banyak, ternyata dari masing-masing daerah punya juga komunitasnya. Oke deh, kalau gitu Wahyu kita break dulu obrolan kita, dan pemirsa Opini jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.